Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Qala al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi rahimahullah taala fi kitab Risalatul Jami'ah. Ma'asyarihi li Syekhna Al-Albani rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu anhu wa yubtilu shalah. Itu benar tak? Benar. Ya. Kita membahas rukun salat, di mana rukun salat itu ya sebenarnya tidak banyak, ya sedikit. Ya, sebelumnya juga kita sudah bahas syurutus shalah. Ya, yang di sini disebut ada 8 tidak salah ya. Syarat salatnya wingi piro? 8 apa piro wingi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya ala kulli hal. Maka yang membatalkan sholat ya adalah ketika ada syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Perlu diingat, pokoknya sholat itu ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah atau batal. Misalnya, wis ngerti bahwa di antara syaratnya sholat adalah menghadap kiblat. Ya. Kok sholatmu madhepe stadion San Siro misalnya, oh ya batal. Ya. Batal. Ya. Ana penggemar AC Milan iki nih. Atau mungkin pikirnya wah ki tak madhep stadionnya Al Hilal lah, Ronaldo ning kono wae. Tidak bisa. Jadi ketika salah kiblat maka otomatis juga salah berarti sholatnya tidak sah. Ya. Atau misalnya syaratnya tidak terpenuhi karena dalam ketika sholat misalnya, ya, kemudian keluar hadas, ya, baik dari depan maupun dari belakang, maka otomatis juga batal. Jadi hal pertama yang membatalkan sholat adalah ketika syarat sahnya sholat tidak terpenuhi atau ada yang tidak komplit. Maka walaupun sudah masuk dalam sholat otomatis batal. Kecuali nanti di sini disebut ada 2 hal yang dikecualikan, tapi dengan syarat. Ya selain itu yang membatalkan sholat adalah wayubtilu shalah. Di antara yang membatalkan sholat adalah al-kalamu amdan, ngomong amdan, ngomong maksudnya ngomong mbek wong, ya, ngomong dengan orang amdan dengan sengaja, ya, amdan dengan sengaja. Standarnya berapa? Walau biharfain, walaupun cuma dengan 2 huruf. Ya. Besok sholat, delok kancamu meh nyolong tempe gorengmu misalnya, ya, terus mbok omongi, heh, ya, heh kan ha paling ora 2 huruf itu kan, ha mbek ha. Berarti sholatnya batal karena 2 huruf. Dalam kitab lain disebutkan ya walau biharfin mufhim, bahkan kalaupun cuma 1 huruf, karena dalam bahasa Arab niku 1 huruf sudah bisa bermakna. Ya 1 huruf sudah bisa bermakna. Nah, itu engko belajar sorof lah pokoknya lah ya. Jadi misalnya pun cuma 1 huruf tapi bisa dipahami, ya, maka kemudian menjadi pembatal sholat. Bahkan beberapa lama kami menyebut bahwa bahkan misalnya itu pun itu isyarat, ya, kok bisa dipahami, itu juga membatalkan sholat. Tapi sekali lagi yang membatalkan adalah ketika kita berbicara atau ngomong kepada orang, ya, orang lain. Kenapa? Karena dalam sholat kita sedang munajat, sedang ya, bahasa kasarnya sedang ngajak ngobrol Allah Ta'ala. Maka ketika ada omongan kita yang tujuannya bukan obrolan kepada Allah, maka itu jelas membatalkan sholat. Ya. Jadi walaupun cuma 2 huruf membatalkan sholat. Terus misalnya ada orang yang saat kita sholat, ada orang bersin. Ya. Kita kan sunnah. Ketika ada orang bersin terus orang tadi mengucap alhamdulillah, kita sunnah untuk tasmid. Ya, tasmid itu mengucap rahimakallah atau yarhamukallah. Ada orang bersin, bagaimana? Atau misalnya pas kita sholat ada orang nyebut nama Nabi, sementara kita tahu bahwa ketika nyebut nama Nabi kita dianjurkan untuk sholawat. Ya. Disebutkan para ulama selama khitab bahasa Indonesia apa ya? Khitab bukan khitab usul fikih nek iku. Ya, percakapan, ya, arah percakapannya ya, tidak ke orang tadi atau tidak kepada Nabi, maka kemudian dalam sholawat ya, maksudnya dalam sholawat bukan sallallahu alaih tapi ya rahimahullah misalnya, ya semoga Allah merahmatinya orang yang bersin, ya.
atau misalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya tetap dianggap tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak merubah khitab, tidak merubah apa istilahnya. Khitab ini bahasa Indonesia apa? Apa ini khitab ini? Ya, orang objek yang kita ajak bicara. Ya, selama tidak merubah objek dari Allah Taala ke yang lain, maka sholat kita tetap sah. Jadi misalnya nek kancamu wahing wis sholat dia alhamdulillah jawab aja rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmatinya. Karena kita sedang bercakap-cakap atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu kalau ya amdan sengaja walaupun cuma 2 huruf, ya, maka secara otomatis membatalkan sholat. Terus bagaimana kalau dia lupa? Ya, sik sholat lali nek dia sik sholat. Yo iki aneh sih sebenarnya, cuman yo mungkin misalnya ono, iki lho hebatnya para ulama kita ini. Walaupun hal-hal sing ketake aneh itu disebut dibahas. Ya. Wa nasiyan in katsura. Ya, kalau ngomongnya itu dia lupa, yang membatalkan hanya kalau itu banyak, omongannya banyak. Ini kemudian banyaknya ini yang jadi khilaf. Berapa batasan dari banyak? Sebagian ulama nyebut batasan banyak adalah 6 kata. 6 kata. Ya. Batasan banyak 6 kata. Sebagian ulama lagi belum nyebut enggak. Pokoknya banyak menurut urf, ya, adatnya sekitar. Lha iku sing berat nek kampunge atau daerahe wong cerewet kabeh. Nah, karena 100 kalimat iku sik apa? Sik sithik. Menang. Ini nek ngomong, ya sekali lagi ngomongnya sengaja, ya ngomongnya sengaja, maka walaupun cuma 2 huruf atau bahkan 1 huruf yang bisa dipahami, sholatnya batal. Tapi kalau dia lupa, ya maka omongannya harus banyak atau jumlah katanya harus banyak. Yang banyaknya itu minimal standarnya adalah sekitar 6 kata, ya 6 kata. Wa yubtiluha, dan diantara juga yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir, ya, gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak bagaimana? Gerakan banyak yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, gerakan banyak yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten. Misalnya ada orang, ngapunten, misalnya ada orang sepuh, ya punggungnya ini sakit, ya, sehingga kalau dia mau rukuk atau mau sujud, itu kudu nyekel dengkule sik, kudu alon-alon. Ya. Walaupun jumlah gerakannya dia banyak dalam rangka dia untuk rukuk, untuk sujud, tetap dimakfu. Kenapa? Karena dengan masih berkaitan dengan gerakan sholat. Ya. Tapi kalau misalnya gerakan yang banyak tadi tidak ada hubungan sama sholat sama sekali. Ya. Sholat. Koncomu dari terus ngene-ngene. Batal. Ya. Karena tidak ada hubungan sama sholat. Ya, atau misalnya ngancem. Aku ngene-ngene ya. Pokoknya ketika gerakannya banyak, maka membatalkan sholat. Kecuali gerakan banyak yang refleks atau memang tidak bisa kita tahan. Gerakan banyak yang refleks atau memang tidak bisa kita tahan. Refleks bagaimana? Contohnya misalnya wong latah. Ya. Ora mbok kageti we, dia kaget karena misalnya ana suara bledek. Terus dia mencolot misalnya. Lah, refleksnya dia itu dimakfu. Kenapa? Karena bukan di bawah kendalinya dia. Atau banyaknya tadi, gerakan banyak tadi karena suatu hal yang tidak bisa kita tahan. Misalnya gatal yang betul-betul gatal tidak bisa kita tahan. Maka walaupun misalnya kita garuk, ya, karena kuat banget, ya, itu dimakfu oleh syariat, boleh. Ya. Tapi nek gatel ya mbok menawan iku karena durung adus, jadi seiso durung sholat adus sik lah. Lah standar banyaknya bagaimana? Kasalasi khotowat. Contohnya seperti 3 langkah, ya 3 langkah atau 3 gerakan. Lah anggota tubuh mana yang kemudian menjadi patokan atau mana anggota tubuh apa saja yang kemudian dianggap ya, gerakannya itu bisa membatalkan sholat?
semua anggota tubuh kecuali jari, ya, mata, ya, apa? Ya, mata atau apa iki jenenge? Kelopaknya ya, kelopaknya, matanya, kemudian lidah, ya, kemudian kemaluan. Ya. Anggota tubuh tadi walaupun geraknya banyak dimakfu. Kenapa? Karena misalnya pun gerak, dia tidak ikut menggerakkan yang lain. Tapi dengan catatan, kalau kemudian gerakannya tadi kok ternyata ikut menggerakkan yang lain, maka dihitung tetap banyak. Misalnya apa? Misalnya jari. Jariku sebenarnya dia gerak tanpa menggerakkan telapak tangan bisa. Jangan garuk, gatal misalnya, mbok garuk. Tanganmu ini melaku. Bisa. Tapi ketika gerakan jari ini kemudian menggerakkan juga telapak tangan, sampai ini, maka bisa menjadi pembatal sholat. Ya. Paham ya? Ujian lagi pokoknya ini. Ya sekali lagi yang dimakfu adalah yang refleks. Ya, yang refleks. Makanya nek ndelok video-video apa ngene Instagram apa yang YouTube sing wong salat dikerjani apa segala macam iku wis ya, kurang ajar. Kemudian wal aklu wasyurbu. Kemudian yang membatalkan salat juga adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum. Kecuali yang memang makan dengan sebelum sholat makan, kemudian masih ada rasanya, yaitu rasa dimakfu. Dengan catatan kita sudah berusaha untuk membersihkannya. Ya, ojo terus kue mangan, sengaja mbok simpen sebelah kene misalnya. Ya. Nah, atau misalnya jupuk permen karet di apa permen karet, permen manis mbok leboke untumu sing bolong. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya cuman ya rasa itu dimakfu karena rasa itu disebut itu bukan barang, itu hanya rasa gitu loh. Kemudian wankishaful aurah, terbukanya. Ya ingat ya, ini kalimatnya inkishaf, terbuka. Makanya kemudian para ulama menyebut bahwa inkishaf ai idza kasyafat hurrih. Kalau misalnya ada angin yang berhembus terus buka auratnya. Itu yang disebut dengan inkishaf. Lah inkishaf itu bisa membatalkan sholat. Inkisyaf, terbuka itu bisa membatalkan sholat. Apa meneh sengaja buka. Memang kancamu sing sering ngono iku kancane iblis gitu ya kuwi. Wa inkisyaful aurah illam tustar halan. Ya kalau misalnya ada angin, ya ada angin kemudian buka aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak segera ditutup maka membatalkan sholat. Tapi kalau begitu terbuka terus langsung tahan, maka otomatis sholatnya bisa tetap dilanjutkan. Terus misalnya yang membuka auratnya anak kecil belum mumayyiz, bagaimana hukumnya? Sampeyan duwe anak umur setahun, 2 tahun sik iso mlaku, ya sik sholat, ya mlebu ning kolonge sarunge bapake misalnya, ya disamakan dengan angin tadi. Jadi selama kita masih menutupnya cepat, ya sholat bisa kita lanjutkan. Tapi nek mbok jarke ngono tok sampai auratmu kebuka, ya berarti sholatnya batal. Kemudian yang membatalkan sholat juga adalah wa wuqu'un najasah. Ya, ada atau ketimpaan najis. Ya, ketimpaan najis. Dengan catatan illam tulqa halan, kalau tidak segera dibuang. Buangnya dengan ada catatan lagi, min ghairi hamil, tanpa membawa. Ya. Sholat, pluk najis. Ya. Kalau kita hamil itu nyekel, bawa. Gini. Ya. Itu namanya hamil. Berarti kalau hamil otomatis membatalkan sholat. Terus bagaimana? Kalau ini kering, kalau najisnya kering, ya, pakai tangan gini boleh. Pakai tangan gini boleh. Ya. Tapi kalau basah, walaupun kita gini kan, apa jenenge iki? Bahasa Indonesia apa iki? Nyampluk. Ya disampluk ngono ya. Apa bahasa Indonesia ini apa? Susah nyampluk ah.
dikibaskan. Kalau basah, ya walaupun dikibaskan karena pasti ada yang meninggal tertinggal di bagian tangan. Jadi nek basah itu caranya cuma satu, menggerakkan badan. Ya nafad, namanya nafad, menggerakkan badan. Kalau memang tidak hilang ya wis batalno. Karena kita dianggap membawa najas, hamlun najasa. Ya. Kecuali orang yang daimul hadas. Ya. Atau orang yang terluka. Ya misalnya ada orang sakit, jatuh atau apalah, kemudian dia diperban. Yang dari perbannya itu masih keluar, ya, lukanya itu masih mengeluarkan darah. Ya. Kalau darahnya sedikit, bukan sampai ngocor-ngocor, sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Atau orang daimul hadas itu orang yang senantiasa mengeluarkan kotoran, ya, dari depan maupun dari belakang. Misalnya nek di depan beser, ya beser. Atau nek sing penyakit keluar darah itu apa jenenge? Ambeien. Misalnya beser atau ambeien. Atau bagi perempuan misalnya perempuan tadi mustahadhah, ya. Mustahadhah niku orang perempuan yang mengeluarkan darah di luar waktu haidnya. Namanya mustahadhah. Mereka itu walaupun keluar benda najis tapi dimakfu. Ya, karena sekali lagi di luar kendali mereka. Di luar kendali. Sama kayak tadi, ya ketika gerakan banyak, ketika di luar kendali, ya itu dimakfu. Tapi kemudian para ulama mengatur bahwa orang daimul hadas, orang yang keluar, yang beser, yang ambeien atau yang mustahadhah itu, kalau dia mau sholat, ya diberi aturan. Yang pertama, membersihkan dulu sebelum wudhu. Ya, jadi kotoran tadi dibersihkan dulu sebelum dia wudhu. Kemudian setelah dibersihkan, ya, diwajibkan untuk bahasa saya nembel, ya, menutupi tempat keluarnya tadi dengan semacam perban atau kain. Ya, laki-laki maupun perempuan, ya, pakai perban atau kain yang fungsinya tadi supaya najisnya tidak merembet kemana-mana semaksimal mungkin. Tapi ora perlu kenceng-kenceng banget, kok malah mati rasa kabeh engko. Ya pokoknya cukup lah. Ya, untuk sebagai penahan supaya najisnya tidak terlalu tidak kemana-mana. Setelah nempel tadi ya, dengan kain atau dengan apapun itu, baru dia wudhu. Setelah wudhu wajib langsung sholat. Ya, wajib langsung sholat. Itu hukum khusus yang berlaku bagi orang yang daimul hadas, yang senantiasa keluar dari kemaluannya kotoran. Nah, orang daimul hadas tadi walaupun misalnya dalam sholat, ya, dia masih keluar. Entah banyak entah sedikit, itu dimakfu, ya dimakfu. Jadi orang perlu terus ini misalnya perempuan pakai pembalut itu disamplok, tidak perlu, ya tidak perlu karena itu masuk dari kategori hal yang dimakfu, ya najis atau sesuatu najis yang dimakfu saat dalam kondisi sholat. Wa yubtiluha sabqul imam. Ini dua pembahasan terakhir. Ini terkait dengan sholat berjamaah. Kita bahas di pertemuan selanjutnya karena nanti insya Allah perlu bahas sedikit soal ketentuan berjamaah ini. Ya, karena di kitab ini tidak disebut. Terus kita delok wajahmu sudah ngeleh kabeh. Padahal niatnya tak kodok iki, cuman yes piye meneh lah. Nek iso request minggu bulan depan nyuwun papan tulis. Papan tulis mbek spidol aja mbek kapur tulis zaman. Ya karena aku ora iso nggo komputer soalnya, jadi isone nganggo papan tulis. Ya. Nanti soal penjelasan soal napa istilahnya soal berjamaah, karena nanti juga papan tulis itu perlu untuk hitung-hitungan zakat. Ya hitung-hitungan zakat itu perlu. Ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون
العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا التوبة تسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص الصبي والحمد لله في البدء والتناهي.